Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lapandewa, dan saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lapandewa, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk menyelenggarakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tak lupa pula kita panjatkan kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi kami. Jadi di diseminasi modul 1.4 yang bertemakan tentang budaya positif. Yang perkenalkan, saya Adilvianti dari SMP Negeri 1 Lapandewa, calon guru penggerak angkatan 8. Nah, sebelum kita masuk, kita harus mengetahui apa itu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa itu budaya positif? Nah, budaya kan artinya kebiasaan. Jadi kebiasaan yang bersifat positif, kebiasaan yang bersifat positif. Nah, untuk mencapai budaya positif ada beberapa alur yang harus kita pahami. Di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan bahwa guru sebagai petani dan murid adalah benihnya, di mana petani berperan penting untuk menjaga kesuburan tanaman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memastikan tanah yang ditempati tumbuh adalah tanah yang subur, memberikan pupuk, memberikan air, dan menjaga dari hama-hama yang dapat mengganggu tanaman. Nah, tanah itu sendiri diibaratkan sebagai sekolah. Jadi tanah diibaratkan sebagai sekolah, maka kita sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman untuk murid. Selain itu juga harus melindungi dan menjaga murid dari faktor-faktor negatif yang dapat menghambat pertumbuhan murid yang ada di sekolah kita. Nah, dengan demikian kita sebagai guru bertugas atau memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini dapat tercipta dari warga sekolah. Jadi warga sekolah itu bukan hanya gurunya, tapi juga muridnya, kepala sekolah, dan seluruh jajarannya. Jadi warga sekolah ini harus senantiasa saling bekerja sama, saling mendukung, saling membantu, saling belajar, sehingga tercipta lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang positif ini akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik pada murid itu sendiri maupun pada gurunya. Dari terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter dan kebiasaan baik warga sekolah. Nah, karakter inilah yang akan membentuk budaya positif. Jadi kita harapkan ke depannya di sekolah kita ini terbentuk budaya yang bersifat positif. Nah, selanjutnya ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, baik berupa hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif. Apa itu disiplin?
Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Jadi nilai-nilai ini mereka percaya bahwa nilai ini adalah tanggung jawab saya, sehingga memunculkan yang namanya disiplin. Menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, artinya murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, maka seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau dari dalam, bukan ekstrinsik atau faktor dari luar. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kesimpulannya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Saatnya istirahat. It's time to have break. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang bersifat positif, hal-hal yang bersifat positif. Nah, ini adalah beberapa nilai kebajikan universal yang kita sepakati di Indonesia. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat tertanam pada diri murid-murid kita. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selain itu, ada pula 9 pilar karakter. Ini dimiliki oleh Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Nilai kebajikannya yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan dapat tercipta pada diri murid-murid kita. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosson, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kita bisa memikirkan kita ini melakukan sesuatu atas motivasi apa? Apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Nah, Bapak Ibu, untuk poin pertama dan kedua itu adalah motivasi ekstrinsik, berasal dari luar. Dan poin yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan pada proses penentuan hukumannya. Nah, nih. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau konsekuensi, dia bersifat sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dengan murid dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tiba-tiba, konsekuensi sudah disepakati bersama. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, pada hukuman sesuatu yang menyakitkan bagi murid. Apabila konsekuensi, dia adalah sesuatu yang harus terjadi. Harus terjadi karena dia melakukan kesalahan, berarti ada sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Yang untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensi, dibuat tidak nyaman. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang ketujuh, pada hukuman mendorong menyalahkan diri. Yang ketujuh, pada konsekuensi mendorong kepatuhan. Yang kedelapan, hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Yang sembilan, pada hukuman dia menyakitkan, guru menjalankan hukuman dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan murid. Sedangkan konsekuensi dia bersifat membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi, menurut Bapak Ibu sekalian, apabila hal-hal di atas ini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, ini berupa hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita lihat jawabannya. Betul Bapak, konsekuensi. Karena dia terlambat ke sekolah, dia diberi konsekuensi mencatat 100 kali di kertas saya tidak akan terlambat. Bisa kita bertanya Kak? Nah, yang kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Hukuman konsekuensi. Kita cek jawabannya. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Kita lihat konsekuensi. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Cek konsekuensi. Oke. Nah, ini tentang penghargaan. Menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa menghancurkan? Karena penghargaan dan hukuman ini adalah motivasi ekstrinsik. Kapan siswa kita tidak mendapatkan penghargaan atau hukuman, maka dia akan bebas memilih saya akan melakukan hal ini atau tidak. Saya akan patuh atau tidak. Hukuman dan penghargaan. Faktor motivasi
ekstrinsik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Mengapa dia melakukan sesuatu? Jadi, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, motivasi manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologisnya seperti reproduksi, dan kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan perasaan aman. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, serta ingin dihormati. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, ini ada contoh kasus, Bapak Ibu sekalian. Mari kita perhatikan contoh kasus ini. Contoh kasusnya yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa alasan Doni? Selanjutnya yang keempat, posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru. Ini hal yang menarik. Diet Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol kepada bawahannya. Yaitu, yang pertama, ada posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum ditandai dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Itu ciri-ciri penghukum. Nah, kata-katanya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hasilnya, murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya, guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya kadang merapat pada anak dan seperti orang lesu.
Kata-katanya seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Hasilnya, murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan gurunya, merasa orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga, sebagai teman, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, kata-katanya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the third lesson. Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tersenyum ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Hasilnya, dampak positifnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampak negatifnya adalah murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, kata-katanya, guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan ketika melanggar. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan tinggal di kelas saat istirahat dan mengerjakan tugas. Yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Percakapannya ini. Kemudian hasilnya itu murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Mari kita tonton. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Saya cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, demikian tadi video yang disampaikan, ditampilkan. Nah, kita masuk di yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sama seperti kalau kita waktu kuliah namanya kontrak belajar. Jadi sama dengan keyakinan kelas, tapi di sini bedanya adalah keyakinan kelas itu disusun secara bersama antara guru dengan muridnya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ada 7. Yang pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada para murid di papan tulis atau di kertas besar agar bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Yang ketujuh, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas. Segitiga restitusi. Mungkin hal yang baru mungkin. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi sudah bahas keyakinan kelas. Nah, penjelasannya. Menstabilkan identitas. Di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya apa? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, jangan tambah dikecilkan, tapi kita bisa mengatakan, oh saya pernah mengalami hal tersebut, perasaan kamu saya paham. Kita bangkitkan semangatnya. Jadi kita mengubah identitas anak dari yang merasa gagal menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Guru yang memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tanyakan, apa alasan kamu melakukan hal itu?
Jangan sampai kita seperti tidak mau terima alasan, hanya pendapatnya kita yang benar, tidak mau terima alasan hukumnya. Jadi kita tanyakan apa alasannya, apa tujuannya sehingga dia melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini kita menanyakan apakah kelakuan kamu tadi sesuai tidak dengan yang kamu yakini. Benar tidak perlakuan kamu? Di sini murid akan memilah perlakuannya ini sesuai dengan hal-hal positif keyakinan yang dia percayai atau tidak. Nah, ada lagi. Mari kita tonton. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun,
Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah digeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2.
kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Setelah menonton, selanjutnya, terima kasih. Jadi demikianlah pemaparan diseminasi saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Saya persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Siti Mandapati. Sungguh luar biasa materi hari ini. Kalau dikaitkan dengan bimbingan konseling, banyak hal yang menurut saya hampir sama. Yang salah satunya tadi segitiga apa tadi? Ya, segitiga restitusi. Kalau dalam BK lebih dikenal dengan teori Red Center, di mana teknik konseling itu kita memberikan klien kesempatan untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Nah, tadi juga membahas masalah konsekuensi dan hukuman. Ini menurut saya begitu menarik. Berbicara masalah pengalaman saya sebagai guru BK, biasanya ketika siswa melakukan pelanggaran, mencari sanksi apa yang sesuai dengan perilakunya. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Tadi apakah hal itu termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Kita kembali ke hukuman. Kalau hukuman itu dia dibuat secara sepihak, guru yang menentukan hukumannya, dan murid tidak mengetahui hukuman apa yang akan diberikan kepada saya ketika dia melakukan sesuatu. Dia tidak, jadi hukuman ini secara tiba-tiba. Mungkin tiba-tiba akal dalam kepalanya guru, oh itu saja yang diberikan hukuman, itu hukuman. Kalau ke konsekuensi itu kita sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Ketika saya melakukan kesalahan ini, maka konsekuensinya adalah seperti ini. Jadi ketika ibu memberikan anak-anak kesempatan untuk mencari solusinya, saya rasa ibu sudah melakukan salah satu langkah segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Ibu sudah menanyakan kepada murid apa yang kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan.
Jadi dia memiliki kembali kepada murid akan bertanggung jawab dan berusaha untuk mencari masalah atau solusinya sendiri. Jadi akan mandiri ke depannya. Untuk hukuman ataupun konsekuensi, menurut saya itu sudah masuk ke konsekuensinya. Karena di sini tidak mungkin murid dia bilang, oh saya maunya dipukul saja Bu. Tapi kalau konsekuensi ini ada ada relevansi antara masalah yang dia buat dan sanksi atau konsekuensi yang dia dapatkan. Jadi misalnya kalau dia terlambat 20 menit terus dijemur di lapangan tiang bendera, itu adalah hukuman karena tidak ada relevansi antara terlambat dan berjemur. Kecuali konsekuensi misalnya dia datang terlambat dalam kelas, tidak mengerjakan tugas, atau dia tidak mengerjakan tugasnya, PR-nya. Ditanya, kenapa tidak bekerja PR? Oh saya lupa Kak, Bu. Oke, sekarang sebentar jam istirahat, kamu tinggal dalam kelas, kerjakan PR-mu sampai selesai. Nanti selesai itu baru bisa istirahat. Itu ada relevansi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah PR-nya selesai. Itu untuk konsekuensi. Saya kira begitu Bu jawabannya dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 8. Ini sangat luar biasa sekali, dan ternyata selama ini banyak hal yang kita tidak tahu di sekolah ini terkait dengan bagaimana langkah-langkah untuk kita mendidik, belajar, mengajar terhadap siswa di sekolah. Tapi dengan adanya materi yang dipaparkan oleh calon guru penggerak, ini sangat luar biasa sekali, sehingga kita banyak mendapat ilmu sehingga yang nantinya dapat kita terapkan di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Lapandera. Terkait dengan materi tadi itu, yang pertama itu yang sudah dijelaskan tentang budaya positif, di mana budaya positif di situ adalah merupakan kebiasaan positif yang harus diterapkan di sekolah, baik oleh guru maupun oleh siswa. Jadi di sini ada sedikit mungkin yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau misalnya ada seorang siswa, ya, mereka ini sering melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan di sekolah, dan kita sebagai guru pun juga sudah melakukan tindakan yang harus kita lakukan seperti yang disampaikan dalam materi tadi itu tentang 5 kontrol, ya. Namun di situ siswa cenderung acuh-acuh dan tidak pernah mengingatkan apa yang dilakukan. Contohnya misalnya begini, bahwa sekolah itu melarang siswa untuk tidak merokok, ya. Tetapi masih ada juga siswa secara sembunyi-sembunyi mereka juga melakukan tindakan merokok di lingkungan sekolah. Padahal di sekolah itu kita sudah menyampaikan bahwa ya tidak diperbolehkan untuk merokok. Namun kita tahu bahwa pengaruh di sekolah ini ya kurang lebih hanya berapa jam, namun di situ pengaruh lingkungan di luar masyarakat yang paling besar, sehingga mungkin anak-anak itu ya walaupun kita sudah menyampaikan tetapi mereka tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Jadi kira-kira dari kelima kontrol itu langkah apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru supaya siswa ini mereka cenderung untuk mendengar apa yang kita sampaikan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan di luar daripada sekolah atau di lingkungan masyarakat, karena terus terang pengaruh di lingkungan masyarakat itu sangat besar. Jadi kemungkinan besar mereka itu terpengaruh di situ dibanding dengan apa yang mereka mendengarkan apa yang disampaikan di sekolah. Karena ada kasus Bu yang 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu itu saya lupa, itu ada anak ya di luar jam sekolah itu ternyata dia melakukan merokok
dan itu orang tuanya langsung yang memberikan. Nah, coba ini orang tuanya langsung. Nah, berarti di sini harus ada peranan juga orang tua, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Jadi untuk menindaklanjuti hal itu, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh sekolah supaya siswa itu ya tidak terpengaruh terhadap lingkungan di masyarakat. Nah, saya kira itu saja yang saya tanyakan. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Bupati. Untuk kasus seperti tadi sebenarnya memang tidak mudah untuk kita selesaikan. Tapi kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk murid kita. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi memang. Perlu ada kolaborasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua. Di mana kita sebagai guru hanya memberikan perhatian kepada murid-murid kita hanya dalam hitungan beberapa jam saja. Beda dengan lingkungan sekitar. Ketika di lingkungan sekitar mereka akan banyak mendapatkan pengaruh dari luar. Maka tugas kita sebagai guru di sini yang pertama itu harus tanamkan dalam hati mereka, tanamkan dalam diri mereka keyakinan bahwa hal-hal yang positif harus saya lakukan adalah yang ini. Dan hal-hal negatif seperti merokok tadi itu hal-hal yang mungkin hal-hal yang bisa membuat diri saya menjadi tidak menjadi faktor negatif bagi diri saya, bisa merusak diri saya baik dari kesehatan saya maupun dalam perilaku saya. Untuk masalah orang tua yang memberikan rokok sendiri kepada anaknya itu mungkin maksudnya ada beberapa segelintir orang yang pola asuhnya itu bukan saya katakan salah ya, tapi maksudnya kurang benar karena mungkin orang tuanya dia belum mengetahui bahwa hal-hal negatif ketika anak saya merokok ini apa saja, apalagi merokok pada saat masih usia pelajar. Nah, kemudian kita di sekolah berusaha untuk menanamkan keyakinan-keyakinan itu kepada murid kita. Kemudian dengan cara bagaimana? Dengan cara persuasif. Mungkin lebih mendekatkan pribadi person dengan personnya. Kita juga tidak bisa memaksakan sesuatu kepada anak-anak kita ketika dia tidak memahami apa dampak positif untuk saya. Jadi kita bisa menjelaskan kepada anak-anak, terutama yang sering merokok ini, kita panggil secara pribadi, kita nasihati, mungkin kita sampaikan bahwa merokok ini adalah sesuatu yang kurang baik untuk kesehatan kamu, untuk masa depanmu ke depannya. Kita bisa melakukan pendampingan individu, kita berikan laporan-laporan mungkin kita ajak dia untuk berubah dari kebiasaan negatifnya menjadi positif. Jadi kita tanamkan dalam dirinya hal ini adalah hal yang bisa membuat saya tidak baik, menjadi sesuatu hal yang buruk untuk saya. Merokok ini adalah sesuatu hal yang buruk. Jadi kita harus tanamkan dalam diri, kita harus tanamkan motivasi intrinsiknya. Kalau kita mengatakan sama siswa, kalau kamu tidak merokok maka saya akan kasih nilai plus misalnya, itu akan menjadi motivasi ekstrinsik saja. Mungkin bisa dilakukan kembali kapan dikasih nilai, bisa dia merokok kembali. Tapi kalau kita tanamkan dalam diri mereka, menanamkan keyakinannya, menanamkan motivasi intrinsiknya, dari dalam dirinya memang tumbuh perasaan meyakini bahwa merokok itu tidak baik untuk saya, tidak baik untuk kesehatan saya, maka perlahan dia akan mengalami perubahan. Dan juga kita harus menjelaskan sama anak, pandai-pandailah untuk memilih teman di luar. Karena kita kan di luar, guru tidak bisa mengontrol anak-anak di luar, tapi dengan dirinya sendiri yang paham bahwa saya harus pandai berteman dengan orang-orang di luar, maka dia mampu membentengi dirinya. Dia mampu membentengi dirinya dan dari hal-hal yang negatif. Saya rasa mungkin seperti itu Pak penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya kembalikan. Bagaimana? Saya. Apa? Menambahkan. Oke, silakan. Bukan menambahkan, tapi mungkin bertanya kembali.
Terima kasih atas penjelasannya Ibu Andrianti. Setelah mendengar penjelasan Ibu, terus terang sebagai guru BK, saya sudah melakukan langkah-langkah yang Ibu sampaikan, ya, melalui pendekatan persuasif, terus memberikan materi tentang bahaya dari rokok. Tapi kenyataannya di lapangan, anak itu masih melakukan hal yang sama. Apa yang ingin saya tanyakan? Apakah tindakan kita selanjutnya? Apakah kita biarkan anak itu begitu saja, ataukah ada hal-hal lain lagi yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi jangan dibiarkan. Karena kita sebagai guru bertanggung jawab untuk memberikan kenyamanan anak-anak di sekolah, menjaga siswa kita dari hal-hal negatif yang mampu menghambat pertumbuhan anak didik kita. Jadi jangan dibiarkan, biar saja apabila dia melakukan kesalahan, panggil lagi. Ketika kita dapat dia merokok, panggil lagi. Apa keyakinanmu? Mengapa melakukan kesalahan lagi? Mengapa kamu merokok lagi? Panggil lagi. Mungkin akan terbiasa seperti itu, maka dia dengan secara perlahan dia mungkin akan bisa menyadari kesalahannya, menyadari perbuatannya bahwa yang saya lakukan ini adalah salah. Jadi sama saja ketika batu yang kerasnya batu yang sangat keras ketika ditetesi air terus menerus akan batu itu akan membentuk lubang-lubang kecil. Sama saja dengan siswa kita, apabila kita sering memberikannya perhatian, karena kan kapan kita menegur berarti kita masih perhatian sama dia. Kapan kita membiarkan dia berarti rasa kasih sayang dari seorang guru itu sudah tidak ada. Jadi ketika biarkan kita menegurnya terus-menerus, kita merangkul dia, jangan dibiarkan begitu saja, dan suatu saat pasti dia akan merasakan, oh iya betul yang dikatakan guru saya. Walaupun bukan saat itu juga mungkin dia bisa berubah, tapi beberapa hari kemudian biarkan waktu yang menjawab, nanti dia akan menyadari sendiri bahwa oh iya yang dikatakan guru saya adalah benar dan saya bersalah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu untuk hari ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita 1 semester ke depan, di awal kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu tidak jauh beda dengan aturan-aturan kelas. Tapi bedanya, kalau aturan itu ibu sendiri yang buat. Ibu sendiri yang buat aturan-aturannya, dan kalian yang harus mematuhi aturan tersebut dan tidak boleh dilanggar. Kapan dilanggar akan ada hukumannya atau sanksinya. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama, baik dari siswanya maupun dari gurunya. Kita buat bersama-sama, kemudian nanti kita patuhi bersama apa yang telah kita sepakati. Paham? Oke, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, dan saya minta ada 1 orang relawan untuk membantu ibu di depan. Siapa yang mau? Oke, silahkan maju ke depan bantu ibu. Nah, hari ini kita buat keyakinan kelas. Tugasnya temannya membantu ibu guru untuk menuliskan apa yang kalian sampaikan. Jadi setiap siswa silahkan menyampaikan pendapat kalian, apa yang kalian harapkan terjadi di kelas kita ke depan, apa yang ingin kalian impikan, apa yang kalian butuhkan selama proses belajar mengajar IPA ya. Ini IPA. Jadi silahkan kalian pikirkan apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, dan sebentar silahkan angkat tangan, sampaikan pendapatnya masing-masing. Paham? Oke.
Saya beri waktu 1 menit untuk berpikir ya. Silahkan pikirkan apa yang kalian inginkan. Oke, paling depan dulu siapa? Tidak boleh makan di dalam kelas. Bagi yang suka makan ini, tidak boleh makan di dalam kelas. Duluan laki-laki. Tidak boleh ribut ketika guru masuk. Tidak boleh ribut ketika guru sudah masuk. Tidak boleh ribut. Siapa lagi? Saya. Perempuan pertama. Tidak mengejekkan. Tidak mengejek teman. Bagus. Siapa lagi? Saya. Saya. Oke, silakan. Boleh tidur saat guru menjelaskan. Bagus. Tidak boleh tidur saat guru menjelaskan lagi. Laki-laki belakang. Tidak mengerjakan tugas harus mendapat hukuman. Tidak kerja tugas harus dapat hukuman. Ya, siapa lagi? Ini. Silakan. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tidak boleh buang sampah di kelas. Siapa lagi? Saya. Angkat tangan duluan perempuan. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Saya. Lain. Tidak boleh keluar masuk ketika guru mengajar. Tidak boleh keluar masuk ketika guru mengajar. Bagus. Siapa lagi? Saya. Oke, silakan. Ketika ingin masuk kelas harus mengucapkan salam. Ketika masuk kelas mengucapkan salam. Oke, silakan. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Masih ada? Habis. Oke, terima kasih jadi. Terima kasih banyak sudah membantu. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, jadi hari ini ada 28 poin yang sudah disampaikan. Dan yang ke-28 ini akan kita persempit dan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tahu tidak kalimat negatif? Kalimat negatif itu kalimat yang masih memakai kata tidak, jangan, dilarang. Jadi yang memakai kata tidak, kita akan mengubahnya menjadi bentuk positif. Kalau kalimat positif berarti tidak ada lagi kata tidak, jangan, dan dilarang. Oke. Baik, kita mulai. Nah, kita lihat poin nomor 1. Tidak boleh makan di dalam kelas. Dan poin nomor 6, tidak boleh membuang sampah di kelas. Kalau kita buat jadi kalimat positif, maka kalimatnya menjadi menjaga kebersihan bersama. Kita gabung poin nomor 1 dan 6 dengan kalimat positifnya Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan kelas ya. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian nomor 2, tidak boleh ribut. Tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Kemudian mana lagi? Oke, ini kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif menjadi tidak boleh ribut, berarti harus tenang. Tenang, harus diam. Berarti kita tulis menjaga ketenangan di dalam kelas. Tidak boleh menyontek. Kalimat
negatif. Positifnya kejujuran. Dia harus jujur. Jadi kalian harus menjaga menjaga kejujuran. Kalau duduk di atas meja berarti dia masuk ke poin menjaga kesopanan. Jadi dari 28 poin ini kita persempit menjadi 9 poin. Yang pertama ada menjaga kebersihan kelas. Yang kedua menjaga ketenangan di dalam kelas. Ketiga saling menghargai. 4 aktif mengikuti pelajaran. Yang kelima bertanggung jawab. Yang keenam menjaga kesopanan. Ketujuh menjaga kejujuran. Kedelapan menjaga kerapihan. Dan yang kesembilan hadir tepat waktu. Dijadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Ibu harap kedepannya kita bisa patuhi bersama. Ibu harap kalian bisa menanamkan dalam dirinya kalian bahwa keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang positif, yang sifatnya membangun, dan itu akan menjadi hal yang positif bagi diri kalian. Ini adalah keyakinan yang harus kita patuhi bersama. Nah, namanya keyakinan, kapan kita melanggar pasti ada sanksi, kan? Kalau sanksi kan istilah untuk aturan, tapi kalau keyakinan istilah yang kita gunakan adalah konsekuensi. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Kalau hukuman, kalian tidak tahu apa yang akan diberikan oleh guru. Hukuman apa yang akan diberikan? Misalnya, ketika kalian terlambat datang di sekolah, kalian tidak tahu hukuman apa yang diberikan guru piket. Kalian bisa saja disuruh bersihkan WC, disuruh pungut sampah, disuruh lari. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi berarti kita sudah membahasnya secara bersama. Kalian sudah mengetahuinya dan itu sudah disepakati bersama. Jadi konsekuensinya ini ketika kita melanggar yang ke-9 ada konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Nah, konsekuensinya ibu tidak suruh kalian untuk menghormati yang bendera, lalu keliling lapangan dan lain-lain. Tapi di sini konsekuensinya kembali ke diri kalian mencari solusi dari permasalahan yang kalian buat. Misalnya kalian terlambat kumpul tugas. Karena hari ini kalian terlambat kumpul tugas, maka konsekuensinya adalah pada saat jam istirahat kalian tetap tinggal di dalam kelas mengerjakan tugas sampai selesai. Imbasnya kalian apa? Kalian tidak bisa istirahat atau waktu istirahat kalian berkurang karena kamu tinggal dalam kelas mengerjakan tugas sampai selesai. Jadi ibu berharap ke-9 poin ini kita jadikan sebagai keyakinan kelas 8B. Saya ibu harap selama 1 semester ke depan kita bisa mematuhinya dan semoga kedepannya tidak ada yang melanggar. Bisa? Oke. Silahkan kalian tulis di dalam bukunya keyakinan kelas kita supaya bisa diingat dan semoga kedepannya kita bisa saling kerjasama, membentuk kerjasama yang baik, berkolaborasi dengan baik. Oke? Silahkan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita. Saya dari kelas 8B. Saya sekolah SMP 1 Dewa. Dengan adanya keyakinan kelas, saya bisa mempelajari dengan banyak hal. Contohnya seperti bertanggung jawab, sopan santun, saling menghargai, dan lain-lain. Dan saya harapkan teman-teman semua
bisa melaksanakan dengan benar dan baik. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Alfiani. Saya kelas 8B dari SMP Negeri 1 Lapandewa. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya terhadap terbentuknya keyakinan kelas yang kami buat dari teman-teman saya dan guru pembimbing saya, yaitu guru IPA. Dari terbentuknya keyakinan kelas ini, saya merasa lebih bersemangat, bertanggung jawab, dan saya merasa senang. Kenapa? Karena di saat kita mengikuti pembelajaran dan dengan adanya keyakinan kelas ini, kita akan lebih berasa fokus serta bersemangat. Dan saya merasa semoga teman-teman saya lebih bersemangat lagi saat mengikuti pembelajaran. Karena jika kita tidak melakukan atau tidak mengikuti keyakinan kelas, kita pastinya akan mendapatkan konsekuensi. Demikian dari perasaan saya, yaitu Zara Alfiani dari kelas 8B. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.